Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai teks eksposisi. Jika kalian mendengar kata teks eksposisi, mungkin pikiran kalian akan mengarah pada sebuah gagasan, bukan? Ya, pada sebuah gagasan. Sayangnya, banyak yang masih belum mengetahui apa sebenarnya pengertian eksposisi ini. Jika kalian ingin ahli dalam dunia kepenulisan, maka wajib hukumnya dalam mengetahui tentang makna eksposisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari tulisan yang kalian baca masuk ke dalam kategori eksposisi. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Untuk paham akan arti dari eksposisi, pertama, kalian harus merujuk arti dari kata tersebut. Mari kita lihat pengertiannya. Eksposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Kemudian, eksposisi juga berarti suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Kemudian ada arti lain, Nasuha dalam bukunya mengungkapkan paragraf eksposisi bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai desakan agar pembaca menerima dan memengaruhinya. Nah, sampai sini kalian sudah paham bukan mengenai arti eksposisi? Mari kita lanjutkan. Adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mengandung gaya informasi yang sifatnya mengajak atau mempengaruhi seseorang. Yang ketiga, biasanya eksposisi menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu, eksposisi berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Gaya penulisannya bersifat informatif. Fakta digunakan sebagai alat kontribusi, bersifat singkat, padat, tepat, dan akurat. Fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat kontribusi. Penyampaian menggunakan bahasa yang baku dan disampaikan secara lugas atau tidak berbelit-belit. Kemudian, bersifat netral dan tidak memihak. Dalam eksposisi terdapat fakta, pendapat, dan argumen. Mari kita lihat perbedaan fakta, pendapat, dan argumen itu sendiri. Yang dimaksud fakta adalah pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Sedangkan pendapat adalah pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, dugaan, dan sejenisnya tentang suatu hal. Argumen adalah alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Dalam teks eksposisi terdapat argumen. Nah, pada penyampaian argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Jika fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis dapat disajikan dalam kalimat opini. Berikut merupakan ciri kalimat fakta, yaitu memiliki data yang akurat, bersifat objektif, dan benar-benar terjadi. Sedangkan ciri kalimat opini yaitu mengandung pendapat pribadi atau orang lain, bersifat subjektif, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Nah, sekian untuk pembahasan teks eksposisi kali ini. Untuk
membahas struktur dan kebahasaannya akan saya bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.